puji dari bawah, sama-sama kita
siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Ya, baik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Ya. 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai dengan 22 itu perikop tentang di mana Salomo telah selesai membangun rumah Tuhan, kemudian dia menambiskan rumah Tuhan tersebut atau disebut dengan bait suci, sehingga setelah selesai ditambiskan maka di dalam tidur dia bertemu kembali dengan Tuhan untuk kedua kalinya. Ya, baik, saya di ayat yang 11 dari ayat 12 bergantian sampai dengan ayat 22. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. 11. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya telah Tuhan Tuhanmu yang telah kupilih tempat ini bagiku sebagai nama Sembah. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. 14. Dan umatku yang atas nama aku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari Allahku, lalu berlari dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga perlindungan berikan mereka, serta memberikan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku benar perhatian kepada doaku di tempat ini. 16. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. 18. Tapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. 20. Dan setiap orang yang lewat rumah yang akan ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini. 22. Ya, baik. Saudara kasih, ya, ini sebenarnya sudah ulangan, ya. Kemarin kita sudah sampai di dalam kitab Raja-Raja, tapi kita ulang lagi. Cuma karena ini berurutan secara Alkitab, maka kita masuk kembali. Jadi di sini tentang berbicara yaitu bait suci, ya. Ketika Daud hidup, dia mau mendirikan bait suci. Tetapi Tuhan bilang kepada Daud, kau tidak bisa membangun rumah. Kenapa? Alasannya karena Daud itu sudah banyak mencurahkan darah, banyak membunuh orang. Ya, karena dia adalah seorang apa? Seorang ya pejuang yang hebat, termasuk membunuh siapa? Raksasa Goliat. Jadi akhirnya Tuhan berkata kepada dia lewat Nabi Nathan, ya, yang pakai Tuhan menjadi nabi pada saat dia raja.
kau tidak bisa membangun rumahku, ya, tetapi anakmu lah, yaitu Salomo. Kemudian saudara kekasih, apa yang terjadi? Bahwa, nah di sini kita lihat Salomo membangun rumah Tuhan, tetapi bahan-bahan bangunannya sebenarnya sudah disediakan oleh ayahnya, ya, oleh ayahnya Daud. Jadi, nah kita lihat poin 1 di slide. Tuhan Allah dengarkan doa Salomo karena sungguh dan berpaut serta membangun rumah Tuhan Allah. Tuhan Allah mendengarkan doa Salomo karena sungguh-sungguh berpaut serta membangun rumah Tuhan Allah. Nah, jadi saudara kasih, Tuhan Allah mendengarkan doa Salomo karena dia sudah sungguh-sungguh kurang lebih 7 atau 8 tahun dia membangun rumah Tuhan, ya, cukup waktu yang panjang, ya, karena banyak kayu-kayu didatangkan dari negara lain termasuk sekarang Lebanon, ya, dan daerah-daerah yang lain. Nah, jadi saudara kasih, rumah tersebut dibangun dengan apa? Dengan megahnya, sehingga akhirnya setelah sekian tahun dibangun, maka ditabiskan lalu rumah tersebut menjadi apa? Menjadi rumah doa, menjadi bait suci, tempat orang Israel. Jadi semua orang Israel datang ke bait suci untuk menyembah Tuhan. Itulah yang pertama, ya, rumah Tuhan di bumi ini, ya. Tetapi kalau penyembahan berhala itu sangat banyak. Karena kalau kita lihat zamannya siapa? Zamannya Simpson. Orang Filistin sudah membangun sebuah tempat, ya, yaitu satu tempat yang sangat banyak menampung orang, yaitu kurang lebih 3.000 orang untuk menyembah berhala. Jadi saudara kasih, bait suci ini dibangun dengan sungguh-sungguh sehingga yang selesai sesuai dengan yang mereka rencanakan. Nah, saudara kasih, nah apa yang kita lihat di sini? Dengar doa Salomo karena sungguh-sungguh. Ya, ini sebenarnya bukan contoh yang benar, tapi satu hal yang salah, tetapi satu kesembuhan. Kemarin saya baca, nggak jauh dari tempat kita ini, di Gajah Mada, ya, dalam Hayam Buruk. Di sana ada orang-orang luar negeri, baik dari Laos, Kamboja, dan Vietnam dan lain-lain, melakukan itu apa? Situs judi online. Saudara bisa bayangkan 14 triliun, ya, di atas miliar mereka tarik uang rakyat. Ya, bayangin, orang Indonesia doyannya judi online. Ya, saya berharap di tempat ini nggak ada lagi orang yang suka sama judi online. Bayangin, 14 triliun mereka tarik uang masyarakat Indonesia. Karena apa? Mereka sungguh-sungguh bagaimana menyedot uang tersebut dan mereka pindahkan ke luar negeri. Nah, itu sebenarnya salah, nggak cocok contoh. Tapi, nah, kesungguhan mereka itu menghasilkan jumlah yang sangat besar. Nah, sekarang ini kita kembali kepada berbicara kesungguhan dan berpaut. Nah, Anda dan saya harusnya sungguh-sungguh di dalam pekerjaan apa? Pekerjaan diri sendiri. Saudara harus sungguh-sungguh bekerja. Apa yang saudara bisa lakukan, ya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Pasti membuahkan hasil yang baik. Jadi mari, ini salah satu contoh, dibarengi dengan doa. Bangunlah rumah tanggamu, ya, bangunlah rumah tanggamu dengan kesungguhan. Sungguh-sungguhlah engkau bekerja, ya.
Tapi kemarin saya sudah katakan, jangan jadikan pekerjaan jadi berhala. Atur pekerjaan tersebut, ya. Bekerjalah. Kalau perusahaan menetapkan 8 jam bekerja satu hari untuk seorang karyawan, saudara mau berapa jam? Silakan atur sendiri, ya. Jangan terlalu banyak bekerja. Besoknya loyo, ya kan? Jadi harus ada apa? Aturan mainnya, ya kan? Nah, ada aturan mainnya. Nah, boleh terlalu paksa, tapi harus sungguh-sungguh. Jangan hari ini kerja, besok nganggur terus, ya kan? Bekerjalah, apalagi saudara masih apa? Masih muda, ya, yang masih muda, yang penuh dengan apa? Kekuatan, masih aktivitasnya bisa dibanggakan. Jadi harus sungguh-sungguh bekerja. Untuk apa? Mencukupi kebutuhan rumah tangga. Nah, ini penting. Dengan doa, saya yakin kalau Anda sungguh-sungguh bekerja, pasti menghasilkan, yaitu apa? Dompet yang tebal, ya kan? Dan jangan coba-coba seperti saya katakan tadi, main slot, ya. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa menang dengan judi online, ya. Sampai kapanpun, malah kita dibuat menjadi gila, bunuh diri, ya. Saya sudah ceritakan bolak-balik dari kampung saya. Ini satu, ya, suami istri, gara-gara podcast di Medan zaman itu dulu, ya. Saudara tahu podcast kan? Ya, itu masih judi pakai kertas, ya kan? Beli buntut, ya kan? Nah, suaminya ini tukang becak, ya, becak. Akhirnya apa? Dia beli buntut. Nah, buntut ini artinya dua angka, masukkan ke celana. Setelah dimasukkan ke celana, lupa dia karena dia narik becak. Suami istrinya adalah istri yang apa nih? Yang bisa dipercaya, ya kan? Dia nggak suka apa? Suka rogo-rogo kantong suami. Nggak suka rogo kantong suami sini tunjuk tangan. Ya kan? Nih, mereka Manado ini sama polisi Mabora di Bataraja. Akhirnya apa? Namanya kertas kalau dicuci, uang aja kalau dicuci jadi apa? Jadi keset kusut, ya kan? Akhirnya apa? Besoknya setelah dicuci, pulanglah. Wah, ini pengocokan buntut. Pulanglah suaminya. Mana celanaku yang kemarin aku pakai? Tuh lihat itu di jemuran katanya. Jadilah ke jemuran. Dibukalah. Ternyata sudah lecet, ya kan? Namanya kertas. Gara-gara itu mereka berantem, ya. Mereka apa? Mereka akhirnya bakar-bakaran. Kalau kemarin Siska bakar jagung, ini bakar apa? Bakar manusia. Siram kau nanti, ya. Dia siram katanya. Terguna kau beli apa? Kompas, kan? Kita ini sudah apa? Kekurangan. Benar-benar disiram. Saat itu ini urus di Bataraja dalam keadaan hamil. Bayangin, disiram pakai air apa? Dengan minyak tanah dibakar. Aduh. Kejadian ini saya tahu waktu saya pulang kampung. Itu siapa? Namanya Tiolan. Kenapa di Tiolan? Cerita ini baru saya tahu. Makanya sampai kapanpun, ya, Anda jangan main slot, jangan main judi. Kenapa? Karena di situ ada iblis yang siap membunuh kita. Ya, ingat ya, ingat tuh, ingat. Orang Indonesia doyannya main judi online. Saya sudah katakan 1 tahun mereka itu. Ya, kemarin saya baca. Mereka bisa kumpulkan 14 triliun. Nggak tahu tuh berapa lagi uangnya 14 triliun. Ya,
Jadi kalau kita sungguh-sungguh bekerja, walaupun gaji UMR kita masih yang kita dapat, pasti bisa apa? Berhasil, ya kan? Saya katakan ilustrasinya, ya. Kalau kemarin Ibu Melda bilang, kemarin kita ke sana, dia cerita, dikasih lagu bawa ini pakai apa? Aku tumpahkan katanya, ditumpahkan kata-kata yang dibawanya. Tahu dan saya dalam hari. Kalau kami di kampung enggak, saya laki-laki SMP disuruh bawa apa? Bawa singkong. Dari kampung kami itu sampai ada terpapar bunga 8 kilo. Kita ini. Udah kayak siapa kita ini? Dan kita kerja. Orang tua saya, ya, nggak tahu bahasa Indonesia, nggak tahu apa tulis, tapi bisa melakukan anaknya 3 sarjana. Saudara bisa bayangkan, itu karena doa. Makanya kalau saudara berdoa sambil bekerja, pasti menghasilkan yang baik, yang luar biasa. Gunakanlah, ya, bukan hanya Salomo dengar Tuhan, Anda juga pasti dengar Tuhan. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh, ya, setiap rupiah yang saudara dapat, gunakan kepada semestinya, ya, gunakan kepada mestinya. Nih, tersinggung lagi Anda banyak nih bapak-bapak di sini tersinggung gara-gara saya. Ini nggak mau ibadah katanya, ya kan? Kurangi merokok, kalau bisa berhenti merokok. Kenapa sih bakar-bakar uang? Ya kan? Kenapa bakar-bakar uang? Apalagi minum-minum lagi, ya? Gunakanlah untuk bakar apa? Bakar jagal, jagung, ya kan? Suruh istrimu, "Ma, ini happy, beli jagal dari ya, mau dipanggang, mau diapa, semua bisa merasakan. Ini bakar rokok." Akhirnya kebakaran apa? Kebakaran sendiri, ya kan? Ada bilang baju saya dulu, saya ngajar semua bolong-bolong, selalu bolong-bolong. Apa halo? Beli rokok ada, ya kan? Tapi akhirnya apa? Nutrisi anak nggak ada. Akhirnya apa? Saudara ingat ya, tanya sama dokter, bahaya merokok paling nomor 1 kepada tidak merokok aktif. Siapa itu? Anakmu dan istri. Ya, paling jahat kepada rokok. Ya, apa? Dan saudara nanti tersinggung sama saya, dan mau lagi saya ibadah, harus tersinggung dulu aku bikin Pak Gembala katanya. Ya kan? Nah ini, saudara sungguh-sungguh, saya sudah katakan, saya datang ke Jakarta tidak membawa apa-apa, hanya saya bawa kertas. Itu pun saya udah mutar-mutar. Saya mutar-mutar dulu ke Riau di hutan. Saya mutar-mutar lagi ke Batam, ya, sampai lagi Jakarta. Jadi ku tak membawa apapun juga. Saya tidak membawa apa-apa ke Jakarta, ya. Hanya yang saya bawa ini, yaitu ijazah. Itu pun tidak berguna. Itu pun tidak berfungsi. Saudara kasih, ya. Saudara kasih, nih, mana lagi Anton suaranya, mati semua ini, ya. Satu, kemana ini apa nih? Ya, satu, mana ini semua? Satu, ya. Saudara kasih, kalau kita sungguh-sungguh bekerja, pasti menghasilkan. Saya sudah ulang tadi, saya ngontrak di daerah Sepatan, rumah orang nebeng 1 tahun. Saudara bisa bayangkan, ya, mandi pakai apa? Air got. Itu baju saya rusak, ya kan? Waduh, sedih banget lah, lewat pulang kampung, ya. Tetapi saya tidak mau menyerah seperti lagu tadi,
Ku tak akan menyerah. Maju terus. Amin. Gak ada kata menyerah. Ya. Akhirnya adalah teman. Itu dari marhum di sana, di blok di sana. Lila di sana dekat Durhaka tadi. Kita beli lagi. Ya. Sampai jadilah sekarang. Itu karena doa Anda. Amin. Saudara kekasih, ada kesungguhan. Ya, ada kesungguhan. Ada keseriusan. Sungguh-sungguh serius dan berpaut kepada Tuhan. Amin. Nah, Tuhan pasti mendengar doa yang dilakukan. Oleh sebab itu, ya, saudara dan saya nggak ada beda. Kita sama-sama manusia yang sampai hari ini saya masih makan gadong. Halo, saudara nggak mau makan gadong lagi kan? Hah? Kalau saya tiap hari makan gadong, makan talas lagi, makan singkong. Ya kan? Saudara sudah makan apa? Kentucky Fried Chicken, ya kan? McDonald. Apalagi yang dari apa? Dari Italia, apa namanya? Pizza. Ya, saya tidak suka makan pizza karena saya rasa pizza itu seperti kulit-kulit. Saudara tahu kulit keras. Jadi kalau bikin apa? Bikin ini, gigi ini bisa jadi copot. Saudara kekasih, mari kita sungguh-sungguh, Salomo sungguh-sungguh dan berpaut. Akhirnya Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan memberkati Israel. Tuhan memberkati yaitu kerajaan daripada Salomo. Ya, kasih. Mari saudara sungguh-sungguh bekerja. Saudara sungguh-sungguh bekerja. Pasti apa? Pasti berhasil. Apalagi kita berpaut sama Tuhan. Ya kan? Tapi banyak orang pada masih katanya, kita bukan asal ngomong ngecap doang. Ya apa yang kita katakan itu adalah kenyataan. Saya tak pernah minta warisan dari kamu. Nggak ada. Itu semua karena Tuhan. Jadi saudara kasih, mari sungguh-sungguh bekerja. Mari sungguh-sungguh berpaut sama Tuhan. Ya, apalagi ini membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan ini belum selesai. Ya, di atas masih dalam tahap proses. Tapi tetap kita berdoa. Saya selalu berdoa, Tuhan, ya, kirimlah berkat-berkat dari 8 mata angin, dari surga, dari orang fasik, ya, dari orang-orang yang diberkati, terlebih dari jemaatmu. Amin. Karena selalu saudara kasih di sini, ya, persembahan ketiga. Jadi saya selalu berdoa untuk Anda agar usaha jeripaya yang saudara lakukan, apalagi kasih persembahan, diberkati Tuhan. Saudara nggak akan rugi, ya. Saudara tidak akan rugi memberi persembahan ke rumah Tuhan. Kenapa? Kalau kita memberi persembahan ke rumah Tuhan, berarti kita sungguh-sungguh bahwa kita punya Tuhan. Ya, saudara nggak rugi. Saudara bisa kasih berapa, terserah. Berapa yang saudara sanggup. Nggak dipaksakan harus kasih uang besar-besar. Kecil pun nggak apa-apa. Ya, asal itu dari hati kita. Apalagi dari buah kerja keras saudara. Amin. Dan saudara tetap berpaut kepada Tuhan. Itu salah satu kunci. Makanya saudara jangan pernah bolong-bolong ibadah. Ya. Jangan pernah. Walaupun Anda di sini tidak punya persembahan, nggak masalah. Yang penting saudara datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, jika engkau hidup di hadapanku seperti Daud, melakukan segala perintahnya, mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, aku akan meneguhkan kerajaanmu. Nah, ini pesan Tuhan kepada Salomo. Jika engkau hidup, ya, nah ini, jika engkau hidup, ini satu perintah dari Tuhan.
perintah Tuhan ini harus dilakukan, harus dikerjakan. Nah ini apa yang terjadi? Satu, di mana dapat kita lihat bahwa perintah yang diberikan harus kita lakukan. Jika hidup di hadapanku seperti Daud. Daud itu adalah orang yang setia, amin. Daud itu adalah orang yang taat pada Tuhan. Daud itu adalah penyembah Tuhan, amin. Saudara mau seperti Daud? Lakukan. Ya, lakukan. Makanya kalau engkau hidup, makanya sampai mati Daud dipelihara Tuhan. Ya. Bahkan Yesus sendiri dikatakan keturunan Daud, bukan keturunan Salomo, keturunan Daud. Karena Daud itu adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Jika engkau hidup, mari kita hidup seperti apa yang Tuhan tetapkan. Di sini, kalau engkau hidup mengikuti peraturanku, perintahnya. Peraturan Tuhan adalah firman Tuhan. Mengikuti segala ketetapan dan peraturan adalah firman Tuhan, Alkitab. Maka aku akan meneguhkan. Amin. Jika engkau sungguh-sungguh setia taat beribadah, maka Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan membuat anak-anakmu berhasil. Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan menjauhkan belalang-belalang pelahap darimu. Tuhan akan membuat engkau hidup menikmati di masa tuamu. Amin. Ya, saudara kekasih, mari. Ini bukan hanya kata-kata saja, tapi ini adalah benar. Jika engkau hidup, bagaimana kita hidup di mata Tuhan? Harus berkenan, setia dalam ibadahmu, setialah engkau baca firman Tuhan, setialah engkau di dalam kehidupanmu. Tuhan pasti memberkati. Amin. Kenapa? Karena Yesus setia di dalam pelayanan. Makanya kesetiaan itu sangat penting. Ya. Kesetiaan itu sangat penting. Setialah. Kenapa? Karena kata setia ini adalah satu hal yang sangat bagus yang harus kita kerjakan. Kalau engkau setia dalam pekerjaanmu, pasti diberkati. Amin. Kalau engkau setia di dalam ibadahmu, pasti engkau diberkati. Kalau engkau setia dalam hidupmu, Tuhan memberkati engkau dengan umur yang panjang. Amin. Makanya ada lagu sekolah minggu. Setialah, setia sampai akhir hidup kita. Mari kita setia. Ya. Makanya orang Taro bilang setia perangi angin. Ya kan? Setia Simatunta, ada kan? Setia. Apalagi? Setia Utabara, setia Silalahi, ya kan? Saudara kekasih, kesetiaan ini sangat penting. Ketika kita setia sesuai dengan Bapakmu, kata Tuhan. Jika engkau setia hidup, maka ini saudara sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, jadilah orang yang setia. Kalau kita orang tua setia, pasti anak kita menjadi setia. Jadi jangan salahkan anakmu tidak setia karena Anda dan saya tidak setia. Pertanyaan, kenapa kita tidak setia? Orang Batak itu susah diatur. Lah kok mana mengatur apa katanya? Ya kan? Ya, guru doku. Orang Batak kan begitu, guru doku. Kok
Yahyahu, baru kemarin lahir katanya. Ya, kesetiaan itu sangat penting. Bila engkau setia dalam pekerjaanmu, pasti diberkati Tuhan. Amin. Kalau kau setia dalam rumah tangga, pasti anak-anakmu berhasil. Ya, jangan kita menjadi apa? Seperti kutu loncat sana, loncat sini, loncat itu. Akhirnya loncat apa? Loncat ke batu, ya kan? Saudara kasih, mari setialah. Ya, setia. Pertanyaan, jika engkau setia dalam pembacaan firman Tuhan, di kitab mana yang saudara baca sekarang? Halo? Jawab sendiri. Sudah di manakah aku? Apakah aku masih di Kejadian? Ya. Apa aku masih di kitab Kejadian? Saudara harus ya berjalan. Ya. Sister bilang tadi umurnya sudah 28 tahun. Saya sudah 62 tahun, 26. Ya kan? Saudara berapa? Saudara harus punya planning, punya rencana. Hidup saudara kalau 60 sudah ada sesuatu yang saudara bisa nikmati. Halo? Apa saudara nikmati? Minimal dengan kesungguhan saudara sudah punya rumah. Amin. Yang belum punya rumah tunjuk tangan. Nanti kita berdoa agar kau punya rumah. Tapi catatan, kau harus banyak bekerja. Amin. Ya, minimal jungkir balik 10 tahun atau 5 tahun agar dapat rumah. Ya, jungkir balik. Dan di dalam jungkir balik ini harus banyak berdoa, ya kan? Nah, tuh harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh, ya, setia di dalam ibadahmu. Setialah engkau dalam ibadahmu. Pasti Tuhan memberkati. Jangan engkau loncat-loncat sana seperti tadi. Coba-coba judi online. Coba-coba ini, coba-coba. Jangan engkau coba-coba. Nanti engkau menjadi percobaan, ya kan? Anak sekolah juga begitu, bekerja juga begitu. Jangan coba-coba. Gajinya di sini kecil ya. Coba dulu di sana ya. Akhirnya semua dicoba. Akhirnya jadi bahan percobaan. Saudara kerja, berusahalah sungguh-sungguh. Pasti apa? Pasti diberkati. Jika hidupmu di hadapanku seperti Daud, melakukan segala perintahnya, mengikuti segala ketetapan-ketetapanku. Ya. Nih, jika engkau hidup, ada contoh yang paling gampang saya katakan. Nih, saudara bisa lihat di sini pohon-pohon. Pohon-pohon itu selalu menjulang ke atas. Ya, menjulang ke atas. Daun pandan aja masih tetap menjulang. Kecuali apa? Kecuali sudah besar, nggak kuat batangnya atau tanahnya nggak kuat. Dia selalu. Jadi Tuhan sudah punya ketetapan berbicara pohon itu harus ke atas, lurus. Anda dan saya juga harus apa? Harus lurus. Saya rasa di sini saya bertanya, ada yang bengkok orang di sini. Enggak ada kan? Semua lurus kan? Jadi saudara harus lurus sama Tuhan. Jangan bengkok-bengkok. Ya kan? Kalau lurus sama Tuhan, pasti diberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Salam kiri kanan. Aku percaya Yesus. Nih, siapa yang tahu di pohon apa namanya ini? Yang tahu di pohon ini namanya siapa? Nanti saya kasih hepeng. Oh, itu lidah mertua. Ini lidah mertua ini selalu lurus.
kasih uang, besar. Ya, saudara tahu. Ini fungsinya ini bunga lidah bertuai, tahu nggak? Nggak tahu saudara kan? Bunga lidah bertuai mengeluarkan yaitu apa? O2, membersihkan udara, ya kan? Saya lihat padan juga begitu, selalu dia di atas, ya, jadi menghadap ke atas. Jadi saudara juga harus hidup berpaut sama Tuhan. Jika hidupmu seperti Daud, melakukan segala perintahnya, mengikuti segala ketetapannya, akan meneguhkan kerajaan. Tapi sayang seribu sayang, kemarin kan sudah khotbah saya, Salomo jatuh gara-gara 1000 istri. Ya. Jika engkau hidup seperti ayahmu, berarti ayah dia si Daud itu selalu berpaut sama Tuhan, selalu menghadap kepada Tuhan. Amin. Maka tiap hari kita harus menadahkan mata kita, kepala kita kepada Tuhan, dan selalu angkat tangan. Apa yang kita katakan? Kau naikkan pujian dulu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Tuhan itu peduli akan hidupmu. Belum tentu orang lain peduli akan hidupmu, tapi Tuhan peduli dengan hidupmu. Amin. Saya katakan sekarang, Tuhan peduli. Makanya Daud selalu bermazmur kepada Tuhan. Tuhan selalu mendengar. Makanya saudara dan saya harus selalu bermazmur kepada Tuhan, mengikuti ketetapannya. Akhirnya nomor 3, aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, rumah yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dan kujadikan hiasan sindiran di antara segala bangsa. Saudara kasih, apa yang terjadi? Akhir hidupnya, the ending of the life, akhir hidup daripada si Salomo, dia jatuh dalam penyembahan berhala. Akhirnya apa? Saudara kekasih, itulah kemarin saya katakan khotbah saya, hukumannya kerajaan tersebut terpecah menjadi dua. Dan akhirnya di zaman raja-raja yang berikutnya, yaitu Joyakim kalau tidak salah, rumah yang dibangun dihancurkan oleh siapa? Nebukadnezar. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Halo? Itu bukan cerita, bukan dongeng, bukan fiksi, bukan cerita si bos-bos dari Danau Toba. Enggak. Itu adalah firman Tuhan. Makanya kita harus berpaut kepada Tuhan. Tuhan yang menanam, Tuhan juga yang mencabut. Saudara kasih. Ini satu apa? Hal yang kita tidak bisa bantah. Ya. Jadi kalau engkau berpaut kepada Tuhan, Tuhan akan menumbuhkan, membuat engkau menjadi apa? Menjadi berhasil. Tapi jika engkau tidak sesuai melakukan peraturan ketetapan yang telah diberikan oleh Tuhan, Tuhan sendiri mencabut. Bayangin, dicabut kerajaan tersebut. Itulah tadi. Kenapa? Dia lebih mendengar suara istri.
dan jatuh dalam penyembahan berhala. Bayangin, 2 kali ketemu dengan Tuhan lewat mimpi. Ya, Daud aja nggak pernah diceritakan di sana ketemu dengan Tuhan. Ya, saya kasih. Tapi Salomo nih jatuh dalam penyembahan berhala. Akhirnya Tuhan mencabut. Makanya saudara kekasih, saudara harus setia sampai mati. Amin. Setialah sampai mati agar hidupmu diberkati. Yang tadinya saudara hanya punya masih 0, 0. Tuhan akan buat pelan-pelan 1, 2, 3 sampai dengan 10. Kasih, nggak ada yang mustahil asal engkau setia. Tuhan akan melihat apa yang engkau kerjakan. Ya. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan memberkati usaha. Tuhan akan memberkati pekerjaan. Ya. Tuhan akan memberkati. Amin. Ya. Asal engkau setia, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Yang penting kau lakukan, sabar dan kerjakan. Ya, sabar. Jangan cari jalan pintas. Ya. Jangan cari jalan pintas. Pasti Tuhan akan memberkati. Ya. Nah, ada ilustrasi ini, gampang. Nih, baru kemarin saya ambil pohon kelapa. Siapa yang mau pohon kelapa? Oh, apa nanti buatnya minta aja sama si Om. Gimana nih cara ini mau ngelola kelapa yang kata si Om? Gampang, karena saya dulu punya kelapa, ambil pahat, ambil tongkat, terus cuma kita nggak ada parutan, kan? Saya kasih berhasil, walaupun hanya 1 pohon kelapa. Kita bisa menikmati. Ya, kau akan juga menikmati berkat-berkat lewat anakmu. Amin. Sekolahkan anakmu. Nanti dia sarjana, nanti dia bekerja. Anda akan dapat ampau. Kemarin itu, Pak, ini Pak, kata Esra. Ya, kasih ampau. Terima kasih. Darah kasih, ya. Mari berjuang untuk anakmu, sehingga dia apa? Sehingga dia bisa sekolah, bisa bekerja. Doakan anakmu, ya. Usahakan. Bila perlu jungkir balik, ya. Makanya nih, halo orang tua, usahakan anakmu biar mereka berhasil lewat perjuanganmu. Mana bawa perjuangan? Gak ada ya. Semua harus berjuang dengan apa? Dengan jerih payah. Bekerjalah sungguh-sungguh, pasti hidupmu diberkati. Saya berdoa untuk Anda biar hidupmu diberkati. Ya, bila engkau sungguh-sungguh, bila engkau sungguh-sungguh melakukan, mengikuti segala ketetapan dan peraturan, aku akan meneguhkan. Tapi bila engkau tidak mau lagi melakukan, nah akhirnya Tuhan mencabut. Kesetiaanmu ibadah nggak ada, kesetiaanmu baca firman nggak ada, kesetiaanmu berdoa nggak ada. Hanya lalap di parlala. Nah, ada tikosi dari dia. Ya kita salahkan selalu gereja, ya kan? Padahal Tuhan mau membuat kita apa? Secara tahap demi tahap, secara pelan-pelan. Saya mau bertanya, ketika anakmu lahir, apakah anakmu itu langsung sarjana? Yang anaknya langsung sarjana tunjuk tangan. Nggak ada kan? Ada
demi tahap. Makanya doakan anakmu biar bisa tamat sarjana. Iya. Makanya kau orang tua harus kerja keras. Air keras ada. Apalagi kerja keras. Jangan hanya air keras, harus kerja keras. Iya kan? Harus kerja keras. Ya. Harus lakukanlah. Pasti hidupmu diberkati Tuhan. Amin. Musik, kita nyanyi dulu nih. Walau harus berjalan. Nih lagu kesenangan di milenia. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, dalam janji Tuhan nyata berkat-berkatnya. Oleh sebab itu raihlah janji Tuhan. Datanglah kau sungguh-sungguh di dalam doamu dan berbautlah kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini Anda bermain-main, ini saatnya adalah waktu untuk Anda sungguh-sungguh dan berbaut kepada Tuhan. Poin 1 dan 2 adalah berkat. Poin 3 adalah kutukan karena meninggalkan Tuhan. Kutukan karena tidak berpaut. Kutukan karena tidak melakukan ketetapan firman Tuhan. Anda mau milih. Ulangan 30 ayat 19. Di sana dikatakan oleh Musa, aku memanggil langit dan bumi. Aku akan memperhadapkan dengan engkau kehidupan atau kematian. Saudara baca ya. Ada orang bertanya, kok doanya Pak Gembala memanggil langit dan bumi? Itu adalah doa daripada Musa. Ulangan 30 ayat 19. Jika engkau melakukan ketetapanku, maka engkau akan hidup. Tapi jika engkau tidak melakukan, maka engkau akan binasa. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Selalu saja. Orang apa sikara dabaya dabasa dan dabaya dabasa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, nyatakan hidupku.
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaran-Mu selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya besar setiamu besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari angkat tanganmu. Kau ingin rumah, kau angkat tanganmu dua-dua pada Tuhan. Aku berdoa Tuhan, setiap jemaatmu yang membutuhkan rumah, jika mereka Engkau bangun dengan berkat-berkat dari kehidupan sehari-hari, juga Tuhan membangun mereka dengan rumah, aku berdoa dalam nama Yesus, turunlah hujan dari langit dan tumbuhlah, yaitu tumbuhan dari tanah. Aku memanggil langit dan bumi, hujan dari langit, berkat penumbuhan dari bumi, bekerja diberkati. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau rumah bila engkau sungguh-sungguh membutuhkan. Mari engkau sakit, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku memanggil nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus, kau yang sakit disembuhkan, kau yang lemah dikuatkan, kau yang berbeban Tuhan angkat. Katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, hari ini segala sakit penyakitku, bahkan bentuk sakit apapun, maupun diabetes, maupun gula darah, apapun bentuknya, dalam nama Yesus, aku terima kesembuhan. Engkau yang membutuhkan pekerjaan, aku berdoa buat engkau, dalam nama Yesus, Tuhan buka pekerjaan. Kau yang membutuhkan untuk engkau meneruskan sekolahmu, dalam nama Yesus, Tuhan membuka hikmat, Tuhan membuka yaitu berkat-berkat-Mu sehingga engkau bisa meneruskan sekolahmu. Dalam nama Yesus, terpenuhilah segala kebutuhanmu. Kami berdoa Tuhan hari ini, setiap firman yang kami dengar bisa kami kerjakan, bisa kami lakukan, karena kami percaya Tuhan Yesus yang kami panggil, yang senantiasa menolong menyertai kami. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sesuai dengan pujian tadi, dalam janji-Mu adalah kemenangan kami. Kami percaya Tuhan, janji kemenangan menjadi bagian kami, janji berkat menjadi milik kami, janji kesehatan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.